Oke, bertemu lagi dalam channel pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan. Seperti yang dikatakan dalam video sebelumnya dalam turunan fungsi aljabar, kita akan lanjutkan ke aplikasi turunan dan akan dibagi dalam dua bagian. Dalam bagian pertama ini kita akan belajar tentang turunan dalam grafik fungsi. Jadi, untuk suatu kurva fx yang melewati A, B, maka gradien garis singgungnya pada titik tersebut dapat kita cari dari M-nya sama dengan turunan dari fx, lalu kita masukkan x-nya sama dengan A. Sedangkan persamaan garis singgungnya atau PGS-nya kita gunakan persamaan yang untuk persamaan garis, yaitu Y min B sama dengan M kali X min A. Lalu ada juga selain persamaan garis singgung, di sini kita akan mengenal yang namanya persamaan garis normal atau kita singkat PGN. Sebenarnya sama saja. Kalau di A, B, persamaan garis normal itu adalah yang tegak lurus dengan gradien tegak lurus dengan yang garis singgungnya. Jadi kalau misalkan gradien yang ini kita sebut M singgung atau MS, karena dia tegak lurus, maka MS itu kalau hasil kalinya sama dengan min 1. Jadi MN-nya min 1 per MS atau min 1 per F aksen dari A. Lalu kita masukkan lagi ke persamaan garis singgung ini. Supaya kalian bisa lebih membayangkan, gambarnya seperti ini. Jadi untuk yang Y sama dengan Fx, akan ada titik A, B yang ada garis singgungnya Y sama dengan Mx plus C. Dimana M-nya itu kita cari dari turunan Fx-nya, lalu kita masukkan di A. Sedangkan yang tegak lurus ini, yang biru, itu adalah persamaan garis normalnya. Seperti kalian lihat di sini, yang persamaan garis singgung dan persamaan garis normalnya itu tegak lurus, maka hasil kalinya minus 1. Berikutnya kita akan lihat kalau untuk fungsi naik dan fungsi turun, kalau pakai turunan seperti apa maksudnya. Oke, seperti kalian bisa lihat pada grafik di depan, kita punya fungsi fx dalam interval tertutup A sampai B. Kita bisa mengatakan bahwa fungsi fx itu naik untuk di interval A sampai C, juga kalau misalkan dia x-nya lebih besar dari D. Dan turun untuk kalau misalkan dia ada di antara C sampai D. Lalu kalau kalian lihat di antara A sampai B, kita dapatkan titik C, titik D, dan titik E, di mana mereka pasti F aksen C sama dengan F aksen D sama dengan F aksen E itu sama dengan 0. Titik-titik yang turunan pertamanya sama dengan 0 itu kita sebut dengan titik stasioner. Kalau kita bedakan lagi, dia ada kemungkinannya ada 3. Seperti kalau misalkan kita lihat satu persatu di C. Di C itu dia fungsinya naik 0 lalu turun. Ini nilai F aksen C, F aksen X dari C. Maka ini kita sebut dengan titik balik maksimum.
karena ini biasanya adalah titik paling atas yang nilainya paling besar. Maka kalau misalnya untuk Y-nya saja, ini disebut nilai balik maksimum. Kalau kalian masukkan FC, lalu kita lihat lagi kalau f aksen X-nya pada D, itu fungsinya turun 0 lalu naik. Ini kita sebut titik balik minimum. Jadi itu D, FD, dimana FD-nya ini adalah nilai balik minimum. Lalu yang terakhir, kalau f aksen X-nya seperti yang di E, dimana turunannya 0, tapi dia terus naik. Ini kita sebut titik belok. E, F, E. Yang ini tadi C, F, C. Titik belok ini juga bisa kalau misalkan dia, ini kan naik, bisa juga kalau dia turun terus. Ini sama titik belok juga. Nah, ini lalu ini kalau misalkan dalam interval yang tertutup, tadi kan intervalnya adalah dari A, B. Maka nilai maksimum atau minimum yang benar-benar dari seluruh fungsinya itu kita lihat secara keseluruhan dari intervalnya. Tadi kita lihat bahwa ini C ini adalah titik balik maksimum, tapi ini adalah titik balik maksimum lokal. Ini juga titik balik minimum lokal. Kenapa kita sebut lokal? Karena kita tidak tahu kalau misalkan ada nilai yang lebih besar dari nilai lokal ini atau yang lebih kecil dari minimum lokal ini. Kalau kalian lihat di grafiknya, ini yang lebih besar itu adalah di B. Maka kita sebut Fx itu maksimum di B. Tapi kalau kita lihat untuk yang minimumnya, kita lihat titik paling kecil itu adalah yang di D. Maka kita sebut itu Fx minimum di D. Jadi kesimpulannya adalah kalau kalian ditanyakan titik maksimum atau titik minimum dari suatu fungsi dan diberikan intervalnya, kalian harus ngecek di titik stasioner. Kalian cari dari f aksennya sama dengan 0, lalu kalian masukkan ke FC atau FD-nya. Kalian lihat nilainya, apakah dia paling besar atau paling kecil, dan titik-titik interval, ujung-ujung interval. Jadi FA sama FB itu harus dicari juga. Tapi kalau misalkan intervalnya terbuka, dalam arti ini A, B-nya tidak diberikan, berarti kalau ditanya titik balik maksimum atau minimum, ini cukup. Tentu kalau misalkan ada 2 atau lebih titik balik maksimum, semuanya harus dicek untuk menentukan mana yang paling besar. Oke, selanjutnya kita akan lihat cara membuat grafik dengan menggunakan turunan. Nah, kita masuk ke langkah pembuatan grafik fungsi aljabar. Jadi kita bisa membuat atau mensketsa grafik fungsi aljabar dengan 3 langkah. Yang pertama, ini sebenarnya 2 langkah tapi bisa digabungkan. Kalian cari titik potong dengan sumbu koordinat. Yaitu titik potong sumbu X itu kalau Y sama dengan 0, dan titik potong sumbu Y X sama dengan 0. Tentu kalian bisa mencari titik potong ini kalau memang mudah ditemukan. Nanti kita akan lihat di soalnya. Lalu langkah kedua, setelah mencari titik potong dengan sumbu koordinat, cari koordinat titik stasioner. Atau kalau banyak ya titik-titik stasioner. Di mana Y aksen sama dengan 0. Tentu kalian harus tentukan jenisnya juga.
Supaya kalian tahu kapan, kalau misalkan dia titik balik maksimum, berarti dia akan bentuk seperti ini. Atau kalau misalkan dia minimum, dia akan seperti bentuk U. Lalu yang ketiga, tentukan posisi titik-titik di sekitar titik stasioner dan ujung interval bila ada. Karena kadang kalau misalkan di pembuatan grafik kadang tidak diberikan intervalnya, jadi hanya diminta gambarkan grafik fx saja. Tapi kalau misalkan ujung-ujung intervalnya ada, kalian harus menggambarkan ujung-ujung intervalnya posisinya ada di mana. Oke, kita masuk ke soal-soalnya. Oke, ini soal pertama kita. Tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 plus 2X min 1 pada titik yang berapsis 2. Lalu tentukan persamaan garis singgungnya. Oke, karena ini apsisnya 2, berarti ini X sama dengan 2. Kita cari dulu ordinatnya. Berarti kita masukkan ke Y, 2 pangkat 3 plus 2 kali 2 kurang 1. Ini hasilnya 11. Jadi titik yang harus kita cari garis singgungnya adalah di 2,11. Lalu kita turunkan Y aksen 3X kuadrat plus 2. Dimana ini sama dengan M-nya kalau kita masukkan di 2. Ini hasilnya 14. Lalu setelah kita, jadi ini yang pertama yang ditanya gradiennya. Lalu persamaan garis singgungnya kita masukkan ke Y min Y1 sama dengan M X min X1. Atau kalau yang tadi di A, B, ini kita masukkan di 2,11. Berarti Y min 11 sama dengan 14 kali X min 2. Berarti Y sama dengan 14X. 14 kali 2, 28. 28, lalu ini 11 nya pindah ke belakang jadi plus. Sisanya adalah 14X min 17. Jadi ini adalah persamaan garis singgungnya. Jadi ini kita sudah menyelesaikan yang nomor 1. Kita langsung lanjut ke yang nomor 2. Nah, di soal kedua ini kita diminta menentukan persamaan garis singgung dari kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1 yang sejajar garis 2X min Y plus 8 sama dengan 0, dan diminta pula menentukan persamaan garis normalnya. Jadi berbeda dengan soal sebelumnya yang kita bisa mencari gradiennya dari turunannya karena sudah diberikan titiknya di mana. Di sini kita diberikan garis lain, lalu kita mencari yang persamaannya dari garis tersebut. Jadi karena ini cluenya adalah sejajar, berarti ini kita rubah menjadi Y sama dengan 2X plus 8. Berarti ini M1 sama dengan 2. Berarti untuk yang M2 yang kita cari adalah 2 juga. Ya kan, kita pakai dari persamaan garis singgung untuk kurva ini, gradiennya sama karena sejajar garis ini. Yang untuk garis lain, misalkan kalau misalkan dia di sini tegak lurus, berarti kalian cari dari M1 kali M2 sama dengan minus 1. Hubungan dua garis tegak lurus. Kalau diberikan garisnya membuat sudut alfa terhadap sumbu X, berarti gradiennya adalah tangen alfa. Oke, kita kembali ke soalnya. Kita sudah dapat M gradiennya itu 2. Berarti kalau kita turunkan Y aksen itu sama dengan 2X min 2, itu sama dengan 2 yang di sini. Berarti 2X sama dengan 4, X sama dengan 2. Kita dapat posisi X sama dengan 2, Y-nya, koordinatnya kita masukkan kembali ke situ. 2 kuadrat 4, kurang 4, tambah 1, sama dengan 1. Berarti titiknya di 2,1. Sekarang untuk persamaan garis normal, berarti itu Y min 1 sama dengan 2 kali X min 2. Ini hasilnya adalah Y sama dengan 2X min 3. Lalu yang persamaan garis normal.
Karena kita tahu bahwa yang garis normal itu adalah tegak lurus dengan yang garis singgung, berarti gradien yang untuk yang normal adalah minus setengah. Karena 2 kali minus setengah itu minus 1. Tapi untuk yang lain kita masukkan sama, karena ditanya untuk yang sama garis normal di titik itu juga. Lalu ini kalau kita kalikan min 2, berarti itu min 2y plus 2 sama dengan x min 2. Atau kalau kita atur, kita pindahkan ruasnya, x plus 2y min 4 sama dengan 0. Jadi ini persamaan garis singgung, ini persamaan garis normal. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Baik, ini soal ketiga. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min 12x. Ditanyakan di mana fx akan naik, di mana fx akan turun, lalu diminta menentukan letak titik stasioner dan jenisnya. Oke, karena diminta naik turun dan titik stasioner, kita langsung saja fx-nya 3x berarti diturunkan, 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Kalau kita bagi 3 berarti itu x kuadrat min 4 sama dengan 0, atau x plus 2 kali x min 2. Berarti x sama dengan min 2 atau x sama dengan 2. Lalu kita buat garis bilangannya. Garis bilangan dari f aksen x. Ada minus 2, ada 2. Kita ambil titik di antara. Kalau misalnya di antara, berarti di antara min 2 dan 2 ada 0. Kita masukkan 0 plus 2 plus, 0 min 2 min. Berarti ini min, ini plus, ini plus. Dari sini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ABC itu. Di mana dia akan naik? Dia akan naik di X lebih kecil dari minus 2 atau X lebih besar dari 2 karena plus. Lalu di mana fx akan turun? Berarti dia akan turun di antara min 2 sampai 2. Lalu untuk letak titik stasionernya berarti kita cari F min 2 itu min 2 pangkat 3 min 12 kali minus 2. Berarti ini 16. Sedangkan F2 nya 2 pangkat 3 dikurang 12 kali 2 min 16. Untuk jenisnya kalian bisa lihat dari nilai ini atau dari grafik sininya saja. Kalau plus ke min berarti dia naik stasioner, turun. Berarti dia ini adalah maksimum. Ini adalah titik balik maksimum. Sedangkan yang ini dia turun, stasioner, naik. Berarti dia adalah titik balik minimum. Karena di sini seperti yang kalian lihat tidak ada intervalnya, maka kalian boleh menyebut ini titik balik maksimum dan titik balik minimum saja. Atau kalau misalkan kalian mau tambahkan titik balik maksimum lokal dan minimum lokal juga boleh. Karena di sini kasusnya adalah tidak ada interval. Jadi titik balik maksimum dan minimumnya pasti ada di titik stasioner yang kita cari. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Oke, ini soal keempat. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x plus 2. Untuk domainnya diberikan dari min 5 sampai 5. Diminta menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi. Oke, seperti biasa kita cek dari f aksen x-nya. Berarti kita turunkan untuk mencari titik-titik stasioner. Itu 3x kuadrat min 6x min 24 sama dengan 0. Kita bagi 3 semuanya. X kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Berarti itu X min 4 X plus 2. Berarti X sama dengan 4 atau X nya sama dengan minus 2. Sekarang kita punya garis bilangan dari minus 5 lalu minus 2 lalu 4 dan 5.
Oke, ini kejauhan, kita dekatkan saja. Seperti biasa kita cek tandanya. Dari min 2 sampai 4 ada 0, 0 di sini minus, 0 di sini plus, berarti ini minus, plus, plus. Kalau hanya melihat ininya saja, berarti kita bisa bilang bahwa ada kemungkinan dia akan maksimum di min 2 dan minimum di 4. Tapi karena ini turun terus, berarti ada kemungkinan juga di sini ya, dia akan min. Dan ini naik terus, dia akan ada kemungkinan maksnya di ujung interval yang di sini. Kita cek di maksimum terlebih dahulu. F min 2 berarti min 8, min 12 plus 48 plus 2, 30. Lalu di F 5 itu 125 dikurang 75 dikurang 120 tambah 2 minus 68. Ternyata di sini yang maksimumnya adalah yang ini. Berarti nilai maksimumnya adalah 30. Kita lihat yang minimum sekarang. F4 64 kurang 48 kurang 96 tambah 2 sama dengan minus 76. Lalu satu lagi F minus 5 min 125 minus 75 tambah 120 tambah 2 minus 78. Lihat bahwa ini minimumnya di sini. Berarti nilai max sama dengan 30, X sama dengan min 2. Nilai min fx sama dengan min 78 tercapai untuk X sama dengan minus 5. Jadi kalian bisa lihat di sini, kalau untuk menyelesaikan soal nilai maksimum dan nilai minimum, langkahnya adalah kalian cari titik stasioner, lalu kalian cari di garis bilangannya, lalu cek di ujung-ujung interval. Baru setelah itu kalian bisa menyimpulkan nilai maksnya berapa, untuk X sama dengan berapa, nilai minimum berapa, untuk X sama dengan berapa. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 5 yang soal tentang grafik fungsi. Oke, ini soal terakhir kita. Kita diminta menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan X kali X min 4 kuadrat. Kita akan ikuti langkah yang tadi. Langkah pertama, titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0. Berarti ini X kali X min 4 kuadrat sama dengan 0, X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 4, 0,0 atau 4,0. Buat yang sumbu Y, berarti X sama dengan 0. Karena X-nya sama dengan 0, kita tadi sudah cari. Di sini X-nya sama dengan 0, 0,0, berarti ini pasti 0,0 juga. Lalu yang kedua, titik stasioner. F aksen X, kita akan turunkan dengan cara yang turunan hasil kali fungsi, berarti itu X min 4 kuadrat ditambah 2 kali X min 4 pangkat 1 kali X. Kita bisa faktorkan X min 4 nya, berarti itu X min 4 plus 2X, atau ini X min 4 kali 3X min 4 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 4, kita tahu tadi 4,0, lalu ada yang X nya sama dengan 4/3. Untuk ini X nya 4/3, berarti titiknya 4/3, kita masukkan ke Y nya, itu kalau kita hitung hasilnya 9, 13/27. Jadi sekarang kita sudah dapat titik-titik ini. Kita cari satu titik bantu di sebelah kiri stasioner yang 0,0.
berarti sebelah kirinya ada minus 1, kita cari X sama dengan minus 1, Y sama dengan min 1 kali min 5 kuadrat, berarti ini minus 25. Lalu sebelah kanan yang 4,0 ada 5, berarti Y sama dengan 5 kali 5 kurang 4 kuadrat 5. Kita titikkan masing-masing titiknya, berarti itu min 1 minus 25 di sini. Lalu yang 5 di sebelah sini. (4,0) 0,0. Lalu yang ini 4/3 itu 1/3, berarti katakanlah di sekitar sini 9 13/27, ini 13/27, hampir setengahnya dari yang hampir setengah dari 27, 13,5 setengahnya. Kita bisa mengatakan itu sekitar 9,5, titiknya di sini. Lalu kita hubungkan, dan ingat hubungkan kalau misalkan di buku kalian atau kertas jangan dihubungkan pakai penggaris supaya kurvanya mulus. Lewat di sini, lalu turun sampai 4, lalu naik lagi. Jadi ini kurvanya dari Y sama dengan X kali X min 4 kuadrat. Oke, pembahasan kita tentang aplikasi turunan yang pertama, turunan dalam grafik fungsi, selesai sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan ke aplikasi turunan kedua. Ada teorema L'Hopital untuk mengerjakan limit, ada uji turunan kedua, dan juga ada soal-soal cerita dalam turunan. Seperti apa nanti kita lihat. Seperti biasa, silahkan berikan like kalian jika merasa lebih mengerti setelah menonton, di subscribe untuk tahu update-update selanjutnya, dan berikan komentar kalian jika merasa ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu diperbaiki. Terima kasih sudah menonton.